Halo semuanya, kenalkan nama saya Silvia Rizky Tusopwa dengan NPM 2321701111. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya dan juga warisan budayanya, di mana negara Indonesia terbagi menjadi 38 provinsi yang masing-masing tiap provinsinya memiliki keanekaragaman dari mulai suku, budaya, dan juga bahasa. Di sini saya akan membahas mengenai Provinsi Papua Tengah. Provinsi Papua Tengah ini beribu kota di Nabire. Diresmikan menjadi Papua Tengah pada 11 November dengan populasi penduduknya yaitu 1.362.519 jiwa. Berdasarkan klimatologi, Papua Tengah ini termasuk ke dalam iklim tropis, di mana Papua Tengah ini suhu rata-rata berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Penduduk di Papua Tengah ini mayoritas beragama Kristen dengan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia, Auye, Damal, Me, Iau, Komoro, dan lain-lain. Nah, itu adalah gambaran umum mengenai Papua Tengah. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai 10 konsep dari geografi. Nah, 10 konsep ini yaitu yang pertama, lokasi. Papua Tengah ini terletak pada koordinat antara 2 derajat 00 menit sampai 6 derajat 00 menit lintang selatan dan antara 136 derajat 00 menit sampai 140 derajat 12 menit bujur timur. Secara geografisnya terletak di tengah Pulau Papua dengan batas wilayah bagian barat yaitu Papua Barat, bagian timur Papua Pegunungan, di bagian selatan berbatasan dengan Papua Selatan, juga Laut Arafura, dan terakhir sebelah utara yaitu Provinsi Papua, juga Teluk Cendrawasih. Yang kedua yaitu jarak. Konsep jarak ini mengacu kepada seberapa jauh Provinsi Papua Tengah dari pusat pemerintahan Indonesia yaitu Jakarta. Jarak dalam transportasi udara mencapai 2.686 mil atau setara dengan 4.321 km dengan waktu tempuh 6 jam. Konsep yang ketiga yaitu keterjangkauan, di mana di Papua Tengah ini keterjangkauan relatif terbatas karena infrastruktur yang masih terbatas dan topografinya di Papua Tengah yaitu bergunung-gunung. Akses transportasi melalui penerbangan dan laut berada di kota besar seperti Nabire dan juga Timika. Nah, yang keempat yaitu pola. Konsep pola ini mengacu pada distribusi susunan unsur geografi seperti pemukiman, sumber daya alam, dan sistem transportasi di Papua Tengah. Di Papua Tengah ini, pola pemukiman tersebar di daerah pegunungan dan juga pesisir. Yang kelima yaitu morfologi. Provinsi Papua Tengah ini didominasi oleh pegunungan dan perbukitan tinggi, seperti Pegunungan Jayawijaya dan Pegunungan Mauke. Ada juga dataran rendah di sepanjang pesisir yang memiliki ekosistem berbeda dengan pegunungan. Di Puncak Jaya juga terdapat glaster abadi serta tambang emas Grasberg yang dioperasikan oleh Freeport Indonesia. Nah, oleh karena itu, morfologi ini mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dari pertanian dan pemanfaatan sumber daya alamnya. Yang keenam yaitu konsep aglomerasi. Aglomerasi merujuk pada proses pengelompokan aktivitas atau populasi di suatu wilayah. Di Papua Tengah, beberapa kota besar seperti Timika dan juga Nabire menjadi pusat aglomerasi karena kedekatannya dengan sumber daya alam, terutama tambang emas dan tembaga. Pusat-pusat ini mengundang pendatang dan pekerja dari luar daerah yang berkumpul untuk bekerja di sektor pertambangan dan juga industri lainnya. Ketujuh, adanya interaksi dan interdependensi. Konsep ini menjelaskan hubungan timbal balik antara berbagai wilayah dan masyarakat. Di Papua Tengah terdapat interaksi antara masyarakat lokal dengan pendatang dari luar yang bekerja di sektor pertambangan dan infrastruktur. Interdependensi juga terlihat dalam hubungan ekonomi antara daerah-daerah di Papua Tengah dengan pusat-pusat ekonomi besar di Papua dan Indonesia secara keseluruhan, seperti Jayapura ataupun Surabaya. Yang kedelapan, adanya nilai kegunaan. Nilai kegunaan ini mengacu pada pemanfaatan yang dapat diperoleh dari suatu wilayah atau sumber daya alam. Provinsi Papua Tengah memiliki nilai kegunaan yang tinggi karena kaya akan sumber daya alam seperti tambang emas dan tembaga yang tersebar di daerah Timika, serta hasil laut dan pertanian. Sumber daya alam ini memberikan kontribusi penting terhadap ekonomi provinsi dan negara. Yang kesembilan, adanya konsep diferensiasi area.
diferensiasi area ini berkaitan dengan perbedaan ciri khas antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Provinsi Papua Tengah memiliki diferensiasi yang sangat jelas antara daerah pesisir dan juga daerah pegunungan. Daerah pesisir seperti Nabire dan Timika memiliki akses yang lebih baik terhadap perdagangan dan juga transportasi. Sementara daerah pegunungan lebih terisolasi dan memiliki budaya serta adat istiadat yang lebih tradisional. Nah, konsep yang terakhir yaitu konsep keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang ini menjelaskan bagaimana wilayah-wilayah berbeda saling berhubungan melalui aliran barang, jasa, informasi, dan juga manusia. Di Papua Tengah, keterkaitan ruang sangat terlihat dalam hubungan antara kota-kota besar yang menjadi pusat ekonomi, seperti Timika dan juga Nabire, dengan daerah-daerah pedalaman yang mengandalkan perdagangan hasil alam dan budaya lokalnya. Selain itu, adanya pembangunan infrastruktur yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi memperkuat keterkaitan dari konsep ini. Nah, itu dia adalah konsep 10 geografi yang ada di Papua Tengah. Dengan memanfaatkan 10 konsep geografi ini, kita bisa lebih memahami dinamika yang terjadi di Provinsi Papua Tengah, baik dari sisi fisik, sosial, ekonomi, hingga budayanya. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai kondisi sosial dan budaya Provinsi Papua Tengah. Yang pertama, ada upacara adat, yaitu upacara adat Batu Bakari. Mari kita lihat videonya. Kebersamaan dalam persaudaraan. Suasana inilah yang kental banget saat aku berada di tengah-tengah masyarakat distrik Ilu, sebuah distrik di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Buat ngerayain momen bahagia, masyarakat Papua emang biasa nih ngadain tradisi bakar batu. Acara perayaannya macam-macam, kelahiran, pernikahan, atau penobatan kepala suku. Rangkaian tradisi bakar batu emang panjang banget. Lamanya bisa sampai 2 hari. Dimulai dari persiapan kerangka kayu untuk tempat membakar batu, sampai proses penyusunan batu-batu tersebut. Tradisi ini disebut dengan tradisi bakar batu karena batu-batu yang ada ini benar-benar dibakar sampai nanti warnanya kehitaman dan sampai benar-benar panas kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam. Jadi nanti batu-batu yang panas ini akan diletakkan nih di atas tumpukan bahan makanan sampai nanti makanannya benar-benar matang. Jadi matangnya itu bukan karena yang lain tapi karena batu yang panas. Selasa, bakar batu. Lihat tuh, jadi di tradisi bakar batu, makanan yang udah matang langsung diangkat terus ditaruh di tengah lapangan. Alasnya nggak perlu repot, ya taruh di rumput aja. Makanannya banyak banget, ada ayam, sayur, sampai ubi. Nah, tadi kan upacara adat. Selanjutnya ada pakaian adat dari Papua Tengah. Ini merupakan pakaian adat dari Papua Tengah, yaitu baju koteka atau holim. Nah, makanan khas dari Papua Tengah yaitu ada kue sagu bagea, lalu ada sup ikan kuah kuning, dan juga papeda mole. Nah, selanjutnya ada rumah adat dari Papua Tengah yaitu Rumah Honai. Rumah Honai ini merupakan bangunan tradisional milik suku Dani yang terletak di Papua. Rumah ini biasanya terbuat dari bahan alami seperti kayu, ilalang, dan rumput yang dipilih karena kemampuannya untuk bertahan di iklim pegunungan Papua yang dingin. Adanya kesenian daerah yaitu tari-tarian. Nah, di Papua Tengah ini banyak sekali tarian yang menjadi ciri khas dari Papua Tengah. Yang pertama adanya tari seka, tari balengan, tari suanggi, tari puale, dan tari yape. Yang akan saya tampilin adalah contoh dari tari seka. Mari kita tonton videonya. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Selanjutnya yaitu adanya flora dan fauna di Papua Tengah.
flora yang ada di Papua Tengah yaitu adanya eukaliptus, buah merah, dan juga sarang semut. Nah, floranya yaitu adanya flora burung mambruk, burung cendrawasih, nuri sayap hitam, kanguru pohon mantel emas, dan juga kasuari gelambir tunggal. Nah, potensi Provinsi Papua Tengah yaitu sumber daya alamnya. Papua Tengah diberkahi dengan sumber daya mineral yang berlimpah seperti emas, perak, tembaga, dan juga nikel. Selain itu, Papua Tengah juga memiliki potensi besar di sektor energi terbarukan seperti energi matahari, air, dan juga angin. Dari pariwisatanya, yaitu ada Pantai Ahe, perairan Kuatisore, Pantai Nursi, dan juga lain-lainnya. Nah, itu penjelasan mengenai Papua Tengah yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.